Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyatna SPD. Saya mengajar di SD Cempaka Putih Barat 01, Jakarta Pusat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2023600045 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan mengikuti uji kinerja di SDN Cempaka Putih Barat 01. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, anak-anak, bagaimana perasaan Azam dari rumah menuju ke sekolah hari ini? Senang karena dapat bertemu dengan teman-teman dan guru. Nah, sekarang Fajri. Fajri, bagaimana perasaan kamu dari rumah menuju sekolah? Senang Pak karena bisa belajar dan ketemu teman-teman. Sekarang Aska, bagaimana perasaan kamu datang ke sekolah hari ini? Pak karena beberapa teman saya tidak masuk. Sekarang, marilah kita berdoa
buat teman kita yang tidak masuk agar diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti semula. Berdoa dimulai. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini yang sangat menyenangkan, marilah kita mulai dengan doa. Bapak minta Anissa untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Anissa. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan berikanlah kecerdasanku. Amin. Marilah sekarang kita nyanyi lagu nasional dengan judul Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun laut kembali. Baiklah anak-anak, selain lagu nasional, kita juga harus diperkenalkan dengan lagu-lagu daerah. Di antaranya adalah lagu Ampak Bisa yang berasal dari daerah Kalimantan. Oke. Ampak risamu belum masak, masak sebiji di burung mari-mari, masak sebiji di burung mari-mari. Mangga lekok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan hati.
kedua, kita akan menyanyikan lagu Soleha yang berasal dari Provinsi Riau. Soleha, 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 anak yang manis, anak manis, jangan berhentiung, sayang berhentiung, merah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau hari dapat kawan baru, sayang kawan lama, jangan ditinggal. anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus mampu menemukan dan menyimpulkan informasi yang terdapat dalam buku cerita, baik cerita buku cerita elektronik maupun buku cerita cetak. 4B. Sehat, cerdas, luar biasa. Sekali lagi 4B. Sehat, cerdas, luar biasa. Baiklah anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran kita yang kemarin tentang buku cerita? Masih ya? Nah, kira-kira apa yang dapat kamu pahami dari buku cerita yang kalian baca? Amira, buku apa yang pernah kamu baca dan sangat berkesan sekali buat kamu? Monster yang jahat berubah menjadi baik. Nah, apa yang dapat kamu petik hikmahnya atau pelajaran dari buku tersebut? Kita tidak boleh menjadi jahat dan harus berperilaku baik ke semua orang. Hebat, Amira. Sekarang Sakila. Nah, Sakila, buku apa yang pernah kamu baca? Ikan yang besar penyelamat Nabi Yunus. Nanti kisah Nabi ya. Nah, apa yang dapat kamu pelajari dari kisah Nabi Yunus? Dimiliki seorang ikan yang sangat besar dan berhidup di dalam laut menolong Nabi Yunus. Nolong Nabi Yunus. Sekarang, Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, nama-nama kelompok akan disesuaikan dengan nama profil pelajar Pancasila. Baiklah, sekarang Bapak kasih waktu 5 menit untuk merubah kelompoknya sesuai apa yang sudah kalian sepakati sebelumnya. Silakan. Baiklah, sekarang Bapak beri nama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya,
Marilah kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta kursinya semua dihadapkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Miss Santika anak-anak. Kalian masih belajar muatan bahasa Indonesia. Materi apa yang akan kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari adalah menemukan informasi bacaan. Menemukan informasi bacaan akan kalian pelajari masih di tema 1 kelas 4 yang berbunyi indahnya kebersamaan. Bagaimanakah menemukan informasi bacaan? Kita akan pelajari bersama-sama melalui video pembelajaran berikut ini. Saksikan baik-baik ya. Kalau perlu kalian catat di buku tulis kalian agar kalian selalu ingat materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Bagaimana cara menemukan informasi bacaan? Cara menemukan informasi bacaan yang pertama membaca teks. Bacalah dengan cermat teks bacaan mulai dari atas sampai bawah teks. Yang kedua, kalimat utama. Carilah kalimat utama setiap paragraf. Yang ketiga, gagasan pokok. Carilah gagasan pokok dari kalimat utama yang sudah kamu temukan. Gagasan pokok itu sama dengan kalimat utama, tapi kalian juga bisa meringkas kalimat utama agar lebih jelas dan lebih singkat untuk menjadi gagasan pokok. Yang keempat adalah kata kunci. Carilah kata kunci, yakni kata yang paling sering muncul di dalam paragraf atau bacaan. Dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan. Buatlah pertanyaan dan cari jawabannya di dalam bacaan. Jawaban tersebut merupakan informasi penting yang ada di dalam bacaan. Sebelum buat pertanyaan, kita akan belajar dulu tentang kata tanya. Kata tanya bisa disingkat dengan singkatan adik, Simba, berapa. A untuk apa, misalnya benda apa yang sedang kamu bawa, ataupun kegiatan apa yang kamu lakukan di pagi hari. Jawaban pertanyaan dengan kata tanya apa berupa kata benda, hewan, alat, kegiatan, maupun akibat. Di untuk di mana, misalnya di mana rumahmu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa tempat keberadaan. Kita lanjutkan. K untuk kapan, misalnya kapan kamu berulang tahun. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu. K juga bisa kemana, misalnya kemana kamu akan pergi. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kemana berupa tempat tujuan. Bedanya dengan di mana, kalau kemana adalah tempat tujuan ya. Si untuk siapa, misalnya siapa nama ibumu, maka jawaban berupa nama orang. M untuk mengapa, misalnya mengapa kamu tidak masuk sekolah. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa berupa alasan ataupun sebab. Ba untuk bagaimana, misalnya bagaimana kabarmu. Maka jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana bisa berupa kondisi, keadaan, kabar, ataupun cara melakukan sesuatu. Terakhir, berapa. Misalnya berapa umurmu,
Maka jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya berapa bisa berupa angka, bisa jumlah, urutan, harga, dan lain-lain. Kita lanjutkan anak-anak, kita akan belajar contoh paragraf berikut ini. Negara kita kaya akan keanekaragaman, baik berupa keanekaragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Ribuan pulau, suku bangsa, tarian, bahasa, rumah adat, agama, serta kebudayaan daerah yang dimiliki merupakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Keanekaragaman tersebut merupakan titipan Tuhan yang harus kita jaga, bukan untuk dihilangkan. Keanekaragaman tetap terjaga karena masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Dari paragraf tersebut, kita akan mencari kalimat utamanya. Jika di kalimat terakhir tidak ada kata hubung yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir kesimpulan, maka kalimat utamanya ada di kalimat pertama, seperti yang digaris bawah pada layar video berikut ini. Kita lihat kalimat terakhirnya tidak ada kata jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yakni berbunyi, negara kita kaya akan keanekaragaman, baik berupa keanekaragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Gagasan pokok pada paragraf, kita lihat kalimat utamanya. Gagasan pokok itu bisa sama dengan kalimat utamanya ataupun kita bisa menyingkat kalimat utama tersebut. Maka gagasan pokok yang sesuai dengan kalimat utama yang sudah kita temukan berbunyi, negara kita kaya akan keanekaragaman. Seperti itu gagasan pokok yang ada di dalam paragraf. Kita bisa menyingkat sampai pada kata keanekaragaman. Seperti itu anak-anak. Baik berupa keanekaragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, agama, dan lain-lain, itu bisa kita hilangkan karena itu fungsinya adalah keterangan kalimat. Kita lanjutkan, kita akan mencari kata kunci atau kata yang paling sering muncul. Kata yang paling sering muncul adalah keanekaragaman. Kata keanekaragaman muncul hingga 3 kali di dalam bacaan. Maka kata kunci yang sesuai dengan bacaan adalah keanekaragaman. Kemudian kita lanjutkan dengan cara membuat pertanyaan. Kita akan mencari informasi bacaan. Dari bacaan yang baru saja kita baca, kita bisa membuat pertanyaan. Yang pertama, apa sajakah kekayaan negara Indonesia? Kita cari di dalam bacaan. Ternyata jawabannya berbunyi, negara kita kaya akan keanekaragaman, baik berupa keanekaragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, agama. Yang kedua, mengapa keanekaragaman bangsa Indonesia tetap terjaga? Kita cari di dalam bacaan. Ternyata jawabannya adalah keanekaragaman tetap terjaga karena masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap keanekaragaman bangsa Indonesia? Kita cari lagi di dalam bacaan. Kita cari jawaban yang sesuai dengan bacaan. Maka jawaban yang sesuai adalah keanekaragaman harus kita jaga, bukan dihilangkan. Dari ketiga pertanyaan tersebut, kita mendapatkan 3 jawaban. 3 jawaban tersebut merupakan informasi penting yang ada di dalam bacaan. Kita dapat simpulkan anak-anak bahwa informasi bacaan yang sudah kita dapatkan, yang pertama, berdasarkan kata yang paling sering muncul, topik bacaannya adalah tentang keanekaragaman di Indonesia. Kemudian,
Negara kita kaya akan keanekaragaman, baik berupa keanekaragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, agama. Kita mendapatkan informasi ini dari pertanyaan pertama yang sudah kita buat tadi. Kita lanjutkan. Untuk informasi berikutnya adalah keanekaragaman tetap terjaga karena masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Dan yang ketiga, keanekaragaman harus kita jaga, bukan dihilangkan. Selanjutnya, kita akan menemukan informasi dari teks cerita. Kita baca bersama-sama, anak-anak. Budi adalah anak yatim piatu berusia 8 tahun. Meskipun dia tidak mempunyai ayah dan ibu, dia tidak pernah mengeluh. Ejekan dari teman-temannya tidak membuatnya risau. Dengan tekad yang bulat, dia bekerja menjadi penjual koran. Meskipun lelah selalu menghampiri, dia tidak kenal kata menyerah. Kita bisa membuat pertanyaan dari teks cerita tersebut. Misalnya, siapakah Budi? Maka jawaban yang sesuai adalah Budi seorang anak 8 tahun yang yatim piatu. Kedua, apa kegiatan Budi sehari-hari? Jawaban yang sesuai adalah setiap hari Budi berjualan koran. Informasi yang kita dapatkan dari dua pertanyaan tersebut adalah Budi seorang anak 8 tahun yang yatim piatu. Setiap hari Budi berjualan koran. Seperti itu anak-anak untuk menemukan informasi dari teks cerita. Baik anak-anak, sekarang aku paham dan siap mengerjakan tugas. Tentunya kalian juga seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak hebat Bapak, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah membawa buku cerita dari rumah masing-masing? Sudah. Sesuai dengan program sekolah kita adalah One Book One Student. Sekarang Bapak persilakan kalian untuk membaca buku cerita kalian yang kalian bawa dari rumah. Baiklah anak-anak hebat Bapak,
setelah kalian membaca dan memahami buku cerita yang kalian bawa dari rumah, sekarang Bapak pengen tanya Salita, apa yang dapat kamu pahami dan pelajari dari buku yang kamu bawa dari rumah? Judulnya apa? Wanita suka berbagi. Wanita suka berbagi. Apa yang kamu dapat pelajari dari buku itu? Kita harus sering bersedekah dan berbagi untuk maupun uang, tenaga, minuman atau makanan karena akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku yang kamu bawa buku apa? Judulnya? Wanita suka berbagi. Wanita suka berbagi. Bagus. Terima kasih, Salita. Selanjutnya Anissa. Anissa membaca buku apa kali ini? Cinderella, Pak. Cinderella. Waduh, cerita dari luar negeri itu. Ceritanya tentang apa sih, Anissa? Tentang Cinderella yang hidupnya sangat sengsara karena dicela, diperbudak dan disiksa oleh ibu tiri dan 2 orang saudara tirinya. Tapi Cinderella tetap sabar sehingga dapat menikah dengan sang pangeran yang kaya raya. Hebat. Tepuk tangan buat Anissa dan Salita. Baiklah, selanjutnya setelah kalian membaca buku, bercerita, memahami apa itu cerita dari buku tersebut, Bapak akan memberikan tugas kamu untuk membuat mini book. Ini mandiri, ini kertasnya, silakan dikeluarkan pensil warnanya. Ini kelompok bergotong royong. Silakan dibaca cara kerja dan cara membuatnya. Bapak beri waktu selama 10 menit untuk membuat mini buku berdasarkan buku cerita dan pengalaman yang kamu sudah dapatkan dari buku-buku sebelumnya. Waktu dan tempat Bapak persilakan buat kalian mengerjakannya. Dimulai dari sekarang. Baiklah, waktunya telah habis. Nah, sekarang Bapak minta kelompok kreatif untuk maju memberikan contoh mini book yang sudah dibuatnya. Silakan maju, kelompok kreatif. Kelompok kreatif, kami ini anak kreatif, pintar dan berinovasi. Kami juga sangat cantik, juga sangat lucu. Kami ini sangat kreatif. Itu sekian dari kami. Kami dari kelompok kreatif dan media contoh mini book kami. Wanita suka berbagi. Keisha sedang kerja kelompok di rumah wanita. Tiba-tiba ada seorang nenek yang menuntut pintu. Nenek itu sangat kecapean. Nenek itu meminta segelas air. Wanita menyuruh nenek itu duduk dulu. Wanita pun masuk dan disusul oleh Keisha. Keisha bertanya,
Apakah kamu yakin akan memberi segelas air untuk nenek itu? Jangan-jangan nenek itu menyamar, sebenarnya nenek itu kaya. Ujar Keisha. Kamu nggak boleh suzon, kalau mau bantu saja, jangan mikir hal yang lain, jawab Konita. Konita pun memberi air dan kue. Kata nenek itu, kalian memang anak yang baik, semoga kalian mendapatkan pahala. Konita pun tersenyum dan bilang amin. Baiklah anak-anak hebat Bapak, tadi penampilan dari kelompok kreatif. Kita beri tepuk tangan buat kelompok kreatif. Selanjutnya, Bapak minta kelompok bernalar kritis untuk maju menyampaikan mini book yang telah dibuatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bernalar kritis. Bernalar kritis. Berpemikiran jauh, cerdas, cermat. Kita bernalar kritis. Ini mini buku yang kami buat. Cinderella hidup bersama kedua saudara tirinya dan ibu tirinya yang jahat. Cinderella hidup sangat sengsara karena dicela dan diperbudak oleh ibu tirinya. Tetapi Cinderella tetap sabar sehingga dapat menikah dengan sang pangeran yang kaya raya. Pelajarannya, kita harus sabar meskipun disiksa, karena setelah kesusahan ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyaksikan paparan dari kelompok bernalar kritis dan kreatif, Fajri dari kelompok mandiri, bagaimana pendapat kamu tentang paparan tadi? Menurut kami paparannya keren banget, terima kasih. Selanjutnya, Noval dari kelompok bergotong royong, bagaimana pendapat kamu dengan penampilan teman-teman kamu? Menurut kami paparannya sudah cukup bagus. Selamat ya, keren banget. Oke, terima kasih anak-anak hebat Bapak. Selanjutnya, Bapak akan berikan tugas yang kedua untuk kalian kerjakan secara berkelompok lagi. Bapak mulai dari kelompok kreatif. Kritis, kelompok bergotong royong, dan kelompok mandiri. Bapak berikan waktu selama 10 menit untuk pengerjaannya, dimulai dari sekarang. Baiklah, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan. Baiklah anak-anak Bapak yang hebat, setelah hari ini kita mempelajari dan memahami apa itu isi buku cerita yang kita bawa dari rumah, apakah ada pertanyaan? Ya.
Jelas semuanya? Sudah. Nah, yang terpenting dari setiap buku yang sudah kita baca dan pelajari, kita ambil hikmahnya untuk kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak Bapak yang hebat, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak persilahkan Anita untuk memimpin doa ke depan. Siap memberi salam. Assalamualaikum.